Ya. Alhamdulillah dengan ini musabaqah bisa dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih atas pembukaannya telah disampaikan oleh Ustadz Naufal. Kemudian akan saya bacakan tata cara atau peraturan perlombaan. Yang pertama saya bacakan tentang kriteria soal. Soal diambil dari 5 mata pelajaran takwiyah. 1. Sirah Nabawi, 2. Fikih Sirah, 3. Tahfidz, 4. Imla, 5. Bahasa Arab. Dari 5 soal itu kemudian ada 4 bagian perlombaan atau 4 sesi. Sesi yang pertama atau sesi pembuka yaitu sesi lotre. Jadi perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengambil nomor undian. Nomor undian ini berisi menentukan soal acak nanti. Yang nomor kalian yang dapat berarti itu soal yang kalian dapatkan. Bobot nilai dari soal ini merupakan 75 jika benar, dan jika salah nilainya 0. Sebelumnya peraturan dari perlombaan ini tidak ada yang membisikkan dari penonton atau pihak lainnya, membisikkan atau menunjukkan jawaban dari pertanyaan yang akan diterima oleh para peserta. Jika ada yang ketahuan membocorkan atau menunjukkan jawaban, maka soal dianggap gugur. Peraturan yang kedua, tidak boleh menjawab soal sebelum moderator mempersilahkan untuk menjawab, yaitu saya. Ketika soal sudah dibacakan, tunggu saya akan mempersilahkan kalian menjawab. Jadi ada waktunya nanti. Setelah babak lotre ada sesi yang pertama. Lotre tadi babak pembukaan. Kemudian ada sesi yang pertama yaitu setiap kelompok mendapatkan satu materi yang sama. Contoh, kelompok Alif mendapat materi Sirah, maka kelompok Ba juga mendapat materi Sirah, C juga mendapat materi Sirah, D juga mendapat materi Sirah. Kemudian satu soal yang diberikan mendapat kesempatan waktu 1 menit untuk menjawab. Dihitung setelah soal diberikan. Ya, ketika saya mempersilahkan, ayo dijawab, kemudian waktu berjalan, yaitu setiap soal waktunya 1 menit. Bobot dari soal sesi ini, jika benar mendapatkan nilai 100, jika jawabannya setengah benar mendapat nilai 50, jika salah nilainya 0. Pada babak sesi pertama ini tidak ada lempar soal, atau jika tidak tahu tidak dilempar ke kelompok setelahnya atau sampingnya. Jika tidak tahu soal ini maka dianggap gugur atau 0 nilainya. Sesi yang kedua, masing-masing kelompok mendapat 5 soal. Setiap soal yang bisa dijawab berbobot nilainya 100. Jika tidak bisa menjawab maka nilainya 0. Tetapi jika tidak bisa menjawab, soal itu bisa dilempar ke kelompok sebelahnya
Contoh, jika A tidak bisa menjawab, maka B bisa dipersilakan untuk menjawab. B tidak bisa menjawab, bisa kelompok C. C tidak bisa menjawab, bisa kelompok D. Kalau D juga tidak bisa menjawab, maka soal itu gugur. Ketika kelompok yang dilempar bisa menjawab, maka jika benar mendapat nilai hanya 50. Itu babak yang kedua. Babak yang ketiga, ini babak rebutan. Dari 5 mapel tersebut hanya ada 3 soal. Jika benar mendapat nilai 150, tetapi jika salah nilainya dikurangi 100. Ini yang babak rebutan. Sudah cukup ini saja yang peraturan yang dibuat oleh panitia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan musabakoh cerdas cermat bisa dimulai dari sekarang. Bapak Lotre, perwakilan dari setiap kelompok harap maju ke depan di sini. Kula mungkin sing membacakan Pak. Jenengan sing kelompok A dapat nomor berapa? 2. Kelompok A dapat nomor 2. Kelompok A mendapat nomor undian berapa? 2, Rokmusani. Saya bacakan soalnya. Pada tahun Masehi berapakah Rasulullah dilahirkan? Pada tahun Masehi 571. Pada tahun Masehi 571 20 April 571. Soke. Firqoh Ba, Rokmus Salis. Tulislah surat An-Naba ayat 3. Panitia
Kelompok B, waktu dimulai dari sekarang, 1 menit. Surat An-Naba ayat 3. Sahih. Kelompok C, dapat nomor berapa? Nomor 8. Soal min mada arabiyah. Mada bil arabiyah lantainya bersih. Mada bil arabiyah lantainya bersih. Saya persilakan menjawab sekarang. Jawab hukum. Bilatun nawifun. Karim. Bilatun nawifun. Oke. Firqatul Tis'ah. Soal dari pelajaran bahasa Inggris. How old are you? How old are you? How old are you kita? 16. My old 16. Setengah. Sudah, Bapak, pertanyaan undian sudah selesai jalankan. Kita memasuki babak yang pertama, sesi yang pertama. Pertanyaan dimulai dari kelompok A.
kelompok A. Sesi pertama untuk materi sirah. Sebutkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan kakek beliau yang bernama Adnan. Dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Kina atau melabas? Aba'u khairul khalqi hifduhum yajib Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Fahashimu abdi manafin fakusai Kilabun muratun fakabu falu'ay Faghalibun khirun famalikun yali Khutnatun kinanatun khuzaimatul wajih Mutrikatun Ilyasun nar nizaru Wa'adu adnanuhumul akhyaru. Sohi. Kelompok B. Sama, materi sirah. Contohkan dengan singkat tentang permulaan wahyu. Ceritakan dengan singkat tentang permulaan wahyu. Apa? Waktu dimulai dari sekarang, silakan. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad diberi oleh Allah kesenangan untuk halwat di gua. Beliau memilih halwat di gua Hira. Pada suatu hari beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Ma ana biqari." Lalu malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad dan mendekapnya hingga tidak bisa bernafas. Kejadian itu diulangi sampai 3 kali. Dan akhirnya malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan Nabi Muhammad pun berkata seperti itu. Bagaimana? Tepuk tangannya mana? Dari penonton masa nggak ada tepuk tangannya kan? Soal untuk kelompok C, materi sirah. Ceritakan dengan singkat proses masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. tatkala Rasul tatkala
Jaro al-waqt, waktu berjalan. Pada suatu hari Rasulullah dihina oleh Abu Jahal di antara di Bukit Java, dan sementara itu Hamzah sedang berburu. Rasulullah dihina dan dicaci maki oleh Abu Jahal, namun beliau tidak membalasnya. Namun ketika itu Hamzah yang sudah selesai berburu bertemu dengan budak milik Abdillah bin Najjar, budak perempuan Abdillah bin Najjar, dan beliau dikasih tahu oleh budak perempuan itu bahwa Nabi Muhammad telah dihina dan dicaci maki, namun beliau tidak membalasnya. Dan seketika itu Hamzah langsung menemui Abu Jahal, dan di mana ditemui itu Abu Jahal sedang duduk di dekat perkumpulan di dekat kota Madinah, perkumpulan kaum Quraisy di kota Madinah. Dan saat itu Hamzah berkata, "Wahai Abu Jahal," "Wahai Abu Jahal, apakah kau telah mencaci dan menghina keponakanku, dan sesungguhnya aku telah masuk ke agamanya, dan jika engkau mau bisa mengalahkan dan Temennya boleh membantu, teman sekelompoknya boleh membantu. Dan Hamzah berkata, "Wahai Abu Jahal, apakah kau telah menghina dan mencaci keponakanku, dan sesungguhnya aku telah masuk agamanya, dan apabila engkau mampu maka kalahkan aku." Dan seketika itu Abu Jahal diam dan tidak membalas. Kemudian Rasulullah pergi bersama Abu Jahal, dan Abu Jahal mulai masuk Islam bersama Rasulullah dan memperbaiki agamanya. Dan Hamzah dan Rasulullah pergi, dan Hamzah menemui Rasulullah, dan Hamzah mulai masuk Islam dan mulai memperbaiki agama Islam. Bagaimana dengan diri? Misul koto, misul koto. Setengah benar. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok C, mana tepuk tangannya? Soal untuk kelompok D. Ingat ya, waktunya 1 menit. Materi zero. Ceritakan dengan singkat proses masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu dimulai dari sekarang. Tatkala Umar melihat Fatimah sedang membaca Al-Quran, lalu Umar mengetahuinya, maka kemudian Umar langsung mendatangi Fatimah di rumahnya dan bertanya kepada Fatimah di mana mushaf yang dibacanya. Kemudian Fatimah memberikan lalu Fatimah menolaknya, dan Umar pun memaksa Fatimah. Lalu saat dipegangnya oleh Umar, Fatimah langsung menyuruh Umar untuk menyucikan dirinya, karena Fatimah berkata,
musaf itu musaf suci dan tidak baik untuk orang kafir sepertimu. Maka Umar pun membersihkan dirinya dan mulai membaca surat yang ada di mushaf tersebut. Dan seketika itu Umar langsung ingin menemui Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah berada di perkumpulan bersama para sahabat berdakwah di situ. Maka para sahabat pun langsung berdiri ketika saat ada Umar, dan dikiranya sahabat tersebut dan dikiranya Umar akan menyerang Rasulullah, dan sahabat bersiap-siap melindungi Rasulullah. Akan tetapi Umar ternyata mau menyatakan diri untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah. Bagaimana Dewan Juri? Nisbus Sohih. Jadi untuk kelompok D mendapatkan 50. Tepuk tangannya dulu mana untuk supporternya kelompok D. Tadi soal untuk materi sirah, sekarang mata lugha al-arabiyah. Kelompok alif. Materi bahasa Arab. Mada bil arabiyah. Kata siapa kamu? Mada bil arabiyah, kata siapa kamu? Bisa dimulai menjawab dari sekarang. Man qala laka. Dewan juri. Sofi. Untuk kelompok B, materi bahasa Arab. Sahel. Yashtarit tullabu ma'had masfi. Yashtarit tullabu ma'had masfi. Nuktah. Bil maqsad. Bil maqsad. Sahih. Kelompok C. Isma'u kelompok C. Man ra'isu jumhuriyah al-ula. Man ra'isu jumhuriyah al-ula. Man ra'isu jumhuriyah al-ula fi Indonesia. Silakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Insinyur Soekarno. Oke, tepuk tangan yang mana? Penontonnya kepanasan semua. Untuk kelompok D, materi bahasa Arab. Mada launu zil madrasah li faslir rabi yaumal ahad. Mada launu zil madrasah li faslir rabi yaumal ahad. Boleh menjawab, dimulai dari sekarang. Launu akhdar.
Jawabu sahih. Akhdar. Aina tasbih, tepuk tangannya mana? Soal untuk materi tahfidz. Untuk materi tahfidz, soal sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Juri. Untuk kelompok A, soal diserahkan kepada Ustadz Naufal. Oke, saya ingin semuanya dari Anda ini menjawab pertanyaan saya. Caranya adalah nanti saya membacakan satu ayat dalam sebuah surat, kemudian tolong dilanjutkan. Jadi saya awali dengan grup A atau Alif, dimulai dari saudara Tolha ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Batasi maksimal 10 detik. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna